Oke adik, kita lanjut ke sistem proteksi. Kita membahas tentang sistem proteksi yang menggunakan relay. Seperti yang Anda ketahui bahwa sistem transmisi maupun distribusi sering terkena gangguan, baik sambaran petir maupun adanya dahan-dahan pohon yang menyentuh salah satu saluran. Oke, ada juga galian. Anda mungkin sering lihat di pinggir jalan adanya banyak galian. Nah, galian ini kemungkinan menyebabkan salah satu saluran berupa kabel listrik yang terkena pacul yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada isolasi. Definisinya, jadi sistem proteksi relay ini, proteksi merupakan komponen yang dipasang pada suatu sistem tenaga listrik pada kondisi normal. Jadi sistem proteksi ini harus mampu mengamankan gangguan dengan baik dari kondisi abnormal, baik berupa arus lebih, hubung singkat, tegangan lebih, frekuensi dan lain-lain. Sistem proteksi ini harus mampu mengamankan dan melindungi peralatan sistem konsumen dari kerusakan yang disebabkan oleh adanya gangguan. Sistem proteksi menggunakan relay, pokok bahasanya persyaratan relay itu harus cepat bereaksi, kemudian selektif, peka, andal, bila relay itu peka, maka tindakannya akan tepat sehingga gangguan dapat dieliminir sekecil mungkin. Contoh, bila terjadi gangguan pada sistem listrik di titik F, maka relay yang bekerja di saluran ini sehingga hanya melepas CB6, sedangkan CB lain tidak boleh ikut bekerja. Oke, fungsi relay pengaman. Kita lanjut. Ada berfungsi sebagai pengaman utama. Jadi sistem proteksi ini prioritas bekerja untuk mengamankan gangguan atau menghilangkan kondisi abnormal pada sistem tenaga listrik. Proteksi bekerja saat terjadinya gangguan dalam kawasan yang harus dilindungi. Pengaman cadangan. Pengaman ini akan bekerja bila pengaman utamanya gagal. Dan ada namanya daerah proteksi. Daerah proteksi ini dibagi beberapa jenis proteksi, baik berupa generator, trafo, busbar, saluran, dan beban. Beri contoh, lihat ya, ada generator, saluran, busbar, trafo, saluran, beban. Untuk trafo namanya itu pengaman DKI berupa busbar, baik saluran, trafo, generator, trafo, saluran, beban. Prinsip kerja relay. Relay ini kan bekerja sesuai dengan besaran arus atau apapun istilahnya, apa ketegangan, arus dan sebagainya, dan membandingkan dengan nilai setting yang diterapkan di relay tersebut. Apabila nilai arus yang terbaca oleh relay melebihi nilai setting, maka relay akan mengirim perintah ke tripping coil untuk melepas CB. Relay harus mampu memprediksi gangguan antar fasa, juga fasa tanah.
Yang membedakan gangguan fasa atau fasa tanah adalah jenis relaynya sama, OC. Sedangkan untuk fasa tanah, relaynya OC, tapi disebut ground fault. Waktu kerja relay ada yang jenisnya definite, inverse, instant. Kerja relay pada suatu bus bar ada bay trafo, bay kapasitor, dan sebagainya. Arus mengalir. Bila terjadi gangguan, maka CT maupun PT akan menginput ke relay, dan relay akan mengejas tripping coil, dan tripping coil ini kan melepas kontak CB. Nah, lihat pentingnya kerja relay. Elemen pengindra berupa CT-PT, elemen pembanding yang ada di setting relaynya dia, elemen pengukur yang mengharuskan relay itu harus bertindak. Apakah dia akan melepas trip, memberikan alarm atau peringatan, atau masih menganggap bahwa sistem itu dalam keadaan masih normal atau baik. Di sini elemen pengindra baik berupa CT maupun PT. Jadi elemen ini berfungsi merasakan besaran listrik berupa rasakan arus, tegangan, frekuensi, dan sebagainya. Pada bagian ini yang masuk akan dirasakan keadaannya sebenarnya. Keadaan yang diproteksi ini akan yang mendapat gangguan atau dalam keadaan gangguan, dalam keadaan normal atau dalam keadaan gangguan. Bila dia keadaannya gangguan, maka besaran ini akan dikirim ke elemen pembanding. Elemen pengindra menganggap bahwa besaran ini melebihi setting, berarti dia mengalami gangguan, maka akan dikirim ke elemen pembanding. Elemen pembandingnya ini akan menerima terlebih dahulu dari elemen pengindranya dia dan menggandingkan besaran listrik yang ada keadaan normal dengan besaran arus kerja relay. Elemen ini berfungsi untuk mengadakan perubahan secara cepat pada besaran ukur dan segera memberi sinyal kepada tripping coil untuk membuka CB. Waktu pemutusan berupa mulai bekerjanya relay sampai CB terbuka yang disebut fault clearing time. Waktu pemutus merupakan faktor sangat penting karena peralatan proteksi harus dikoordinasikan waktunya dengan peralatan proteksi lain agar hanya peralatan proteksi yang paling dekat dengan gangguan yang harus bekerja. Seperti saya contohkan tadi bahwa kita ke relay, itu relay arus lebih. Jadi relay arus lebih ini bekerja berdasarkan arus yang melewati. Jadi sensornya adalah CT. Dari jenis relay arus lebih ada yang instant, definite, maupun inverse. Yang instant, jadi relay bekerja seketika. Begitu ada arus masuk, dirasakan oleh CT, dikirim ke relay. Relay akan mengerjais tripping coil. Tripping coil akan melempas kotak CB. Karakteristiknya ini, apapun besar arus yang lewat berupa gangguan, maka relay akan segera memutus. Waktunya 20 sampai 40 milisekund. Ada dengan
relay arus berbanding terbalik atau inverse. Kerjanya relay, jadi makin besar arus, maka waktu pemutusan relay akan makin rendah, makin kecil, makin cepat. Nah, lihat ini, makin besar arus, waktu pemutusan relay makin cepat. Definite. Biasanya relay ini dilengkapi oleh relay waktu tunda. Anda lihat, relay utama ini dilengkapi waktu tunda. Begitu ada gangguan dirasakan oleh relay, dengan waktu tundanya dia akan mengontak si tripping coil, dia akan melepas kontak CB. Jadi berapapun arus yang besar, arus gangguan pada saluran atau apapun itu, maka dilepas dalam waktu setelan tertentu, definite, tertentu dia. Kita cek dasar penyetelannya. Bagi contoh, ada 3 bus, relay harus bekerja bila terjadi gangguan pada rel-rel yang ada di gambar di bawah. Ada bus A, bus B, dan bus C. Jadi relay di bus A merupakan pengaman utama bus A, pengaman cadangan di B. Jadi zona AB itu relay A, zona BC relay B, dan zona C selanjutnya relay C. Bila terjadi gangguan B, relay di B menjadi utama, sedangkan relay di A sebagai pengaman cadangan. Penyetelan arusnya, dan contoh sistem hubungan bintang di salah satu penyulang di sistem tenaga listrik. Contoh, bata inputannya ada hubung bintang, akan masing-masing fasa terpasang CB. Untuk mengamankan gangguan fasa-fasa, dipasangnya relay OC yang terhubung bintang. Bila terjadi gangguan fasa tanah, maka titik bintang dari relay OC ini akan terhubung ke relay OC yang berfungsi sebagai EF, sehingga gangguan fasa ke tanah akan mampu didetek oleh EF. Demikian adik-adik, semoga dapat dipahami. Kita ke nanti di forum Anda bisa menanyakan tentang materi.